akhirnya kita dapat berkumpul di tempat upacara ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini akan dilaksanakan upacara pengambilan sumpah profesi bagi lulusan PPG di Universitas Pendidikan Indonesia periode Agustus sampai dengan November tahun 2022. Mengawali upacara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Kita nantikan kehadiran pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia beserta tamu kehormatan di tempat upacara ini. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Himne Universitas Pendidikan Indonesia.
hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Ramdan Mubarak, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl Inna Allaha ni'ma ya'idhukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum. Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan upacara pengambilan sumpah profesi guru oleh Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis 23 Februari 2023, upacara pengambilan sumpah profesi guru bagi lulusan program profesi guru Universitas Pendidikan Indonesia
periode Agustus sampai dengan November 2022 secara resmi saya buka. Pembacaan kutipan surat keputusan kelulusan pendidikan profesi guru oleh Direktur Sekolah Pasca Sarjana yang terhormat Bapak Profesor Dr. Syihabuddin MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutipan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor 1457-TM.00.07-2022 tentang peserta lulus uji kompetensi mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan periode 1 bagi mahasiswa Retaker 1 di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang peserta lulus ujian kompetensi mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan periode 1 bagi mahasiswa Retaker 1 di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Ke-1 dan seterusnya, kedua dan seterusnya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 30 Agustus tahun 2022. Rektor M. Solehuddin ditandatangani. Tembusan 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan seterusnya. Lampiran Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor 1457-TM.00.07-2022 tentang peserta lulus uji kompetensi mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan periode 1 bagi mahasiswa Retaker 1 di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Daftar peserta lulus uji kompetensi mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan periode 1 bagi mahasiswa Retaker 1 di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Nomor 1. Nomor peserta 20150-151-2269 NIM 2017588. Nama Ahmad Rifai Permana, bidang studi PPG Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 2 sampai dengan nomor 388. Nomor 389, nomor peserta 20169979528, NIM 2111320, nama Ngatur Sas Tepu, bidang studi PPG Teknologi Pesawat Udara, Rektor M. Solehuddin ditandatangani. Kutipan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor 1639-UN40 PK.01.08/20 tahun 2022 tentang kelulusan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru BAT 1 bagi guru di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan
Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang kelulusan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru batch 1 bagi guru di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Ke-1 dan seterusnya, kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 30 September tahun 2022. Rektor M. Solehudin ditandatangani. Tembusan 1. Menteri Agama Republik Indonesia. 2 dan seterusnya. Lampiran Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor 1639/UN 40/PK.01.08 tahun 2022 tentang kelulusan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru batch 1 bagi guru di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Daftar kelulusan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru batch 1 bagi guru di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Nomor 1, nomor peserta 91000069112576, NIM 1914227, nama Eliati Ropih, bidang studi pendidikan IPS. 2. Nomor peserta 201017141880004, NIM 1914170, nama Hasan Basri, program studi PPG Pendidikan IPS. 3. Nomor peserta 206157361900001, NIM 1914224, nama Asmina, bidang studi PPG Pendidikan Bahasa Inggris. Rektor M. Solehudin ditandatangani. Kutipan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor 1643/UN 40.PK.01.08/2022 tentang kelulusan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru bagi mahasiswa Riteker 1 periode 3 tahun 2022. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang kelulusan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru bagi mahasiswa Riteker 1 periode 3 tahun 2022. Ke-1 dan seterusnya, kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 30 September tahun 2022. Rektor M. Solehudin ditandatangani. Tembusan 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta. 2 dan seterusnya. Lampiran Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor 1643/UN 40.PK.01.08/2022 tentang kelulusan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru bagi mahasiswa Riteker 1 periode 3 tahun 2022. Daftar kelulusan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru bagi mahasiswa Riteker 1 periode 3 tahun 2022. Nomor 1, nomor peserta 2015031799963, NIM 201788880, nama Santi Ismail, bidang studi PPG Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Nomor 2 sampai nomor 189. Nomor 190. Nomor peserta 219010025, NIM 1911740, nama Nurul Audina,
Bidang Studi PPG Teknologi Komputer dan Informatika. Rektor M. Solehudin ditandatangani. Kutipan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor 464 UN 40 PK titik 04.01 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Rektor nomor 1902 UN 40 PK titik 04.01 2020 tentang kelulusan uji kompetensi mahasiswa program profesi guru dalam jabatan periode 4 Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang perubahan atas keputusan Rektor nomor 1902 UN 40 PK titik 04.01 tahun 2022 tentang kelulusan uji kompetensi mahasiswa program profesi guru dalam jabatan periode 4 Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Ke-1 dan seterusnya, kedua dan seterusnya ditetapkan di Bandung pada tanggal 22 Februari tahun 2023. Rektor M. Solehudin ditandatangani. Tembusan 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta. 2 dan seterusnya. Lampiran Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor 464 UN 40 PK titik 04.01 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Rektor nomor 1902 UN 40 PK titik 04.01 tahun 2022 tentang kelulusan uji kompetensi mahasiswa program profesi guru dalam jabatan periode 4 Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. A. Daftar peserta lulus UKM PPG periode 4 tahun 2022 PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Nomor 1, nomor peserta 2015004875550, NIM 2211915. Nama Abdurrahman. Bidang Studi PPG Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Nomor 2 sampai nomor 1590. Nomor 1591 nomor peserta 2015027657559. NIM 2212238. Nama Yuniarti Puspita. Bidang Studi PPG Teknologi Pesawat Udara. B. Daftar peserta lulus UKM PPG periode 4 tahun 2022 peserta Retaker 3. Nomor 1, nomor peserta 20150092158. NIM 2017525. Nama Dedi Haryadi. Bidang Studi PPG Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Nomor 1, nomor 2 sampai dengan nomor 55. Nomor 56. Nomor peserta 21901000009. NIM 1911772. Nama Kamaruz Zaman. Bidang Studi PPG Pendidikan Teknik Bangunan. Rektor M. Solehudin ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pembacaan Sumpah Profesi.
kami mengundang perwakilan lulusan atas nama Indra Reseptiawan SPD untuk perwakilan beragama Islam dari FPBS didampingi rohaniawan agama Islam Bapak Deden Farid Muhammad Yusuf SSMM. Vina Yohana Ganda Saputra SPSI mewakili lulusan beragama Protestan didampingi rohaniawan agama Protestan Ibu Herlina STH. Lucia Anita Nugraheni SPD perwakilan lulusan beragama Katolik dari FPIPS didampingi rohaniawan Bapak No Yosef SPD. Perwakilan agama Hindu akan mengikuti secara daring atas nama Komang Triratna Purnami dari FPBS didampingi rohaniawan Hindu Bapak Iwayan Swastama SAG dan perwakilan lulusan beragama Buddha mengikuti secara daring atas nama Putri Ayu Lestari Yuwana dari Fakultas Ilmu Pendidikan didampingi rohaniawan Bapak Sartiman SPDB. Para lulusan dimohon berdiri dan para pimpinan universitas yang berada di meja kehormatan paling depan kami persilakan untuk berdiri. Pak Rektor, Ketua PGRI Jawa Barat, Direktur SPS beserta Ketua Senat Akademik. Pembacaan sumpah profesi dipandu oleh perwakilan lulusan, diikuti seluruh lulusan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Silakan. Sumpah Guru Indonesia. Bagi yang beragama Islam dimohon untuk menirukan kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen Protestan, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Untuk yang beragama Katolik, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Untuk yang beragama Hindu, ikuti kata-kata saya. Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Beragama Buddha, ikuti kata-kata saya. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji. Sebagai Guru Indonesia, saya bersumpah berjanji. Satu, bahwa saya akan membaktikan diri saya untuk tugas mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran peserta didik guna kepentingan kemanusiaan dan masa depannya. Dua, bahwa saya akan melestarikan dan menjunjung tinggi martabat guru sebagai profesi terhormat dan mulia. Tiga, bahwa saya akan melaksanakan tugas saya sesuai dengan kompetensi jabatan guru. Empat, bahwa saya akan melaksanakan tugas saya
serta bertanggung jawab yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa, dan negara serta kemanusiaan. Lima, bahwa saya akan menggunakan keharusan profesional saya semata-mata berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila. 6, bahwa saya akan menghormati hak asasi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang guna mencapai kedewasaannya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang bermoral dan berakhlak mulia. 7, bahwa saya akan berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan keharusan profesional. 8, bahwa saya akan berusaha secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas guru tanpa dipengaruhi pertimbangan unsur-unsur di luar pendidikan. 9, bahwa saya akan memberikan penghormatan dan pernyataan terima kasih kepada guru yang telah mengantarkan saya menjadi guru Indonesia. 10, bahwa saya akan menjalin kerjasama secara sungguh-sungguh dengan rekan sejawat untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan profesionalitas guru Indonesia. 11, bahwa saya akan berusaha untuk menjadi teladan dan perilaku bagi peserta didik dan masyarakat. 12, bahwa saya akan menghormati, menaati, dan mengamalkan kode etik guru Indonesia. Saya ikrarkan sumpah janji ini secara sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai guru profesional. Ikuti kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Untuk yang beragama Katolik, ikuti kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Untuk yang beragama Hindu, ikuti kata-kata saya. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Perwakilan lulusan dan para rohaniwan mohon untuk tidak beranjak, sedangkan para lulusan lainnya dipersilahkan duduk kembali karena sesaat lagi akan kita ikuti penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah secara simbolis. Mohon disiapkan naskah beserta meja penandatanganannya. Dan kami mengundang Ketua PGRI Jawa Barat, kemudian Rektor, Direktur Sekolah Pasca Sarjana, dan para rohaniwan untuk turut serta menandatangani naskah berita acara di meja yang telah ditentukan.
Kesempatan pertama kami persilahkan nanti untuk bersiap-siap para perwakilan lulusan. Ada 3 orang yang akan menandatangani naskah. Kami undang perwakilan lulusan terlebih dahulu untuk menandatangani naskah. Atas nama Indra Reseptiawan, SPD GR. Selanjutnya, Hina Yohana Ganda Saputra, SPSI. Dan Lucia Anita Nugrahini, SPD GR. Berikut kami undang para rohaniwan Islam untuk berkenan menandatangani naskah. Rohaniwan Kristen Protestan, rohaniwan agama Katolik, dan agama Hindu, berikut rohaniwan agama Buddha. Selanjutnya kami persilahkan untuk menandatangani naskah Ketua PGRI Jawa Barat, Bapak Haji Dede Amar, berkenan menandatangani berita acara angkat sumpah. Kemudian Direktur Sekolah Pasca Sarjana, dan terakhir Rektor Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih. Akan ada sesi foto mungkin. Dipersilahkan untuk menghadap ke peserta. Tim Humas mohon bisa memposisikan para peserta perwakilan dan rohaniwan berdiri di samping kiri kanan pimpinan universitas. Ya, terima kasih. Dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduk semula. Hadirin yang kami hormati, berikut akan kita saksikan penyerahan sertifikat kepada perwakilan lulusan yang hadir di Gedung Ahmad Sanusi Universitas Pendidikan Indonesia. Mohon bersiap-siap.
Kesempatan pertama, terlebih dahulu kami mengundang Dekan FPOK dan Wakil Direktur Kampus UPI di Serang menuju meja A dan B. Dekan FPOK akan menyerahkan sertifikat kepada perwakilan lulusan atas nama Herdi Yuda Hartanto dan Andri Muhammad F. Dan Wakil Direktur Kampus Serang akan menyerahkan sertifikat kepada lulusan atas nama Vina Rufaidah SPD GR dan Lucy Mariati SPD SD GR. Disilakan. Andi Muhammad F, silakan. Ya, hanya 2 orang. Dipersilakan duduk kembali, Pak Dekan dan Wakil Direktur. Selanjutnya mohon bersiap-siap. Kesempatan berikut, Dekan FPTK dan Direktur Kampus UPI Sumedang menyerahkan sertifikat kepada perwakilan lulusan. Lulusan FPTK atas nama Siti Latifah STP GR, Zamzam Tri Badru Jaman SPD GR dan Tarmo Burgana. Dan dari Sumedang atas nama Anita Rosmaniar SPD GR, Rindu Rahayu Agustin MPD GR, dan Nenden Nur Saidah SPD GR. Sudah. Terima kasih. Para pimpinan nanti mohon menyerahkan kepada masing-masing lulusan. Selanjutnya mohon bersiap Dekan FPBS dan Direktur Kampus UPI di Tasikmalaya. Cibiru mau juga mohon bersiap-siap karena hanya 1-2 orang, dan Wakil Direktur Kampus Purwakarta. Ya, untuk lulusan dari FPBS atas nama Ana SPD GR. Lulusan Tasikmalaya atas nama Lutfia Nurul Hanifah SPD GR. Eis Aminah SPD GR. Dan dari Tasikmalaya, Rena Handayani SPD GR. Indra Roseptiawan SPD GR. Direktur Kampus Tasik, dipersilahkan duduk. Martiana Adawiyah SS GR.
Lanjut, kami mengundang Direktur Kampus UPI, Wakil Direktur Nurmala SPDGR, Wakil Direktur Purwakarta di meja sebelah kiri untuk menyerahkan sertifikat atas nama Susan Susanti, SPD SDGR. Terakhir, Dian Saparlina SPDGR. Dan Saudara Titin SPD SDGR dari Purwakarta. Dan untuk meja sebelah selatan, kami undang Direktur Kampus UPI Cibiru. Menyerahkan sertifikat kepada lulusan atas nama Cecep Nopi Saptari SPD GR. Terima kasih. Dipersilakan duduk kembali Pak Direktur. Kesempatan berikut kami mengundang Wakil Dekan FPIPS dan Dekan FPEB untuk menyerahkan sertifikat kepada perwakilan lulusan. Mohon bersiap-siap. FPEB di sebelah selatan. Lulusan dari FPIPS, Ari Widaya Ningsih SPD GR. Lulusan FPEB, Dini Sundari Sukoco SPD GR. Lucia Anita Nugraheni SPD GR. Meli Helminda SE GR. Daman Huri SPDI GR. Lucy Nanda Wijaya SPD GR. Wulan Widianti SPD GR. Mita Hendrayani Dokteranda GR. Sonson Sudariat SPD GR. Fahria Zulfa SPD GR. Irwan Saepullah SPD GR. Dan Mila Karmelia SPD GR. Lutfianti Eka Pertiwi SPD GR. Siti Hasanah Esos GR. Selanjutnya mohon bersiap-siap, kami mengundang Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Dekan FPMIPA untuk menyerahkan sertifikat kepada perwakilan lulusan. Lulusan dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Vima Febrianti SPD GR. Lulusan dari FPMIPA, Nurhayati SPD GR. Hilda Nur Azizah SPD GR. Sidik Nirwana SPD GR. Eti Mayati SPD GR. Surtiah SPD GR. Eis Marlina SPD GR. Arif Muhammad Iqbal SPD GR.
Vina Yohana Ganda Saputra SPSI GR. Putri Nuristi SPD GR. Akbar Johansyah SPD GR. Uli Solihat SSI GR. Yeni Rahmawati SPD GR. Lia Risniawati SPD GR. Inas Taufikoh SPD GR. Dan Dian Prayoga Kurniawan Eskom GR. Mita Sukma Nurjanah SPD GR. Erpin Ismawan SPD GR. Yanti Elvianti SPD GR. Hamdan Agustian SPD GR. Devi Ulfiani SPD GR. Winnie Citra Lestari SPD GR. Asri Roy Hatuliana SPD GR. Gita Yuniar Sandi SPD GR. Seto Nur Saputra SPD GR. Dela Anastasia Fariska SPD GR. Ina Rohaini SPD GR. Gini Nuraini Husniah SPD GR. Agam Aris Munandar SPD GR. Adela Dwi Lestari Algani SPD GR. Lola Lovitasyari SPD GR. Asep Nandang Purwadi SPD GR. Hilman Abdurrahman SPD GR. Dio Hafiar Putra SPD GR. Siska Setiani SPD GR. Linda Luciani SPD GR. Devika Fadila Delviani SPD GR. Widya Sapitri SPD GR. Usep Setia Permana SPD GR. Sri Wulan Maulida SPDI GR. Rifki Abdul Basit MPD GR. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu perlu kami informasikan bahwa ada satu orang lulusan yang telah meninggal dunia atas nama Rizky Fuji Handika yang berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan, dan pada pagi hari ini sertifikat akan diterima langsung oleh Ibunda tercinta. Kami persilahkan Ibunda dari Rizky Fuji Handika almarhum untuk menerima sertifikat. Sambutan perwakilan lulusan disampaikan oleh Dini Sundari Sukoco SPD GR, lulusan PPG Bidang Studi Akuntansi dan Keuangan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek atau yang mewakili Ketua Umum PB PGRI, Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat, pimpinan dan anggota Senat Akademik UPI, Rektor dan para Wakil Rektor UPI, pimpinan Fakultas, Sekolah Pasca Sarjana, Lembaga dan Kampus UPI di daerah, pimpinan Biro, Direktorat, Badan, Unit Pelaksana Teknis, dan unit setara lainnya di lingkungan UPI, pimpinan Departemen Program Studi, Koordinator Bidang Studi, dan unit setara lainnya di lingkungan UPI, serta para dosen dan tenaga kependidikan, para lulusan PPG Daljab dan PPG Prajab yang saya banggakan. Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir baik secara luring maupun daring dalam acara pengambilan sumpah profesi guru di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dalam keadaan sehat dan bahagia. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. UPI merupakan salah satu lembaga LPTK yang bekerja sama dengan Kemendikbudristek dalam menyelenggarakan pendidikan profesi guru. PPG merupakan program lanjutan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan guru agar dapat menguasai semua kompetensi guru secara utuh yang sesuai dengan standar pendidikan guru. PPG sudah dirancang secara sistematis sebagai langkah final, mulai dari pembelajaran, penilaian hingga uji kompetensi, yang diharapkan mampu menghasilkan guru profesional yang mampu mendidik generasi bangsa agar unggul, kompetitif, berkarakter, dan tentu saja cinta tanah air. Menjadi guru yang profesional di abad 21 ini bukanlah hal yang mudah. Guru dituntut untuk mampu mendidik, mengarahkan, dan membimbing siswa-siswi agar dapat tumbuh sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan kreativitas dan inovasi yang tidak terbatas dalam proses pembelajaran. Membuat kegiatan pembelajaran menjadi mudah dan menyenangkan, mengintegrasikan kemampuan critical thinking dan problem solving, komunikatif dan kolaboratif, serta informasi dan media literasi, yang tentu saja harus diimbangi dengan kemampuan menggunakan teknologi sebagai alat dan medianya. Siswa-siswi kita itu hidup di era serba digital, di mana kita sebagai pendidik harus mampu menyampaikan informasi menggunakan teknologi agar terlihat variatif dan modern. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya mewakili seluruh lulusan PPG UPI tahun 2022 untuk mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek dan kepada pimpinan UPI beserta jajarannya yang telah memberikan kami kesempatan untuk belajar di UPI tercinta ini. Pengalaman yang sangat berharga saat semangat dan dukungan luar biasa dari para dosen ahli, guru pamong, dan tenaga kependidikan untuk menjadikan kami guru profesional yang kreatif dan berakhlak mulia. Menjalani program PPG tahun 2022 merupakan kebanggaan bagi kami, karena dengan itu kami bisa menjadi pribadi guru yang lebih baik. Proses yang cukup panjang menguatkan mental kami, meluaskan pemahaman, dan tentu saja mengasah keterampilan kami. Terima kasih kami ucapkan juga
kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Sekolah, serta guru-guru yang telah membantu kelancaran proses PPG kami. Dan tak pernah lupa kami ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi kami yang hebat dan antusias dalam belajar, serta keluarga terkasih yang selalu memberikan dukungan terbaiknya agar kami bisa menyelesaikan program PPG ini. Ucapan terima kasih kembali saya sampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan, baik yang satu program studi maupun studi lainnya, atas kerjasama kita selama ini, kekeluargaan yang sudah terjalin, dan kehangatan yang selalu mewarnai hari demi hari selama proses PPG. Kelulusan ini menjadi kado terindah atas hasil jeripayah yang telah kita lalui dengan sukacita, sekaligus merupakan amanah yang harus kita emban dengan baik. Hadirin yang berbahagia, besar harapan kami seraya berdoa agar UPI bisa menjadi LPTK yang unggul dalam menghasilkan guru sebagai pendidik profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, adaptif, kreatif, inovatif, dan kompetitif. Dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dan semoga pendidikan serta modernisasi teknologi di negara kita ini bisa lebih merata lagi dan dapat dirasakan oleh semua kalangan di seluruh pelosok negeri. Mengakhiri sambutan ini, izinkan saya untuk berpantun. Ada Setia Budi, ada Sersan Bajuri. PPG lulusan UPI memang selalu di hati. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita ikuti acara selanjutnya, izinkan kami mengaturkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek yang terhormat Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Selamat datang, selamat bergabung Ibu. Terima kasih telah berkenan hadir secara daring pada acara Sumpah PPG pada hari ini. Izinkan kami melanjutkan acara sejenak, Ibu. Ya, terima kasih karena untuk kesempatan ini akan kita simak ucapan selamat dan sambutan singkat dari Ketua PGRI Jawa Barat, Bapak Haji Dede Amar. Kami persilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, samsata dan sampurasun. Yang kami hormati dan banggakan Profesor Nunuk dari Kemendikbud, yang kami hormati dan banggakan Pak Rektor UPI yang luar biasa, sahabat dan selalu berkomunikasi dengan kami, yang saya hormati dan banggakan Ketua Senat UPI, yang saya hormati dan banggakan Direktur Sekolah Pasca Sarjana, para pimpinan 5 wilayah UPI di kampus mulai dari Serang, kemudian Purwakarta, Sumedang, Tasikmalaya, dan Cibiru yang luar biasa hari ini, para peserta, dan hari ini seluruh yang disematkan atau dilantik menjadi guru yang sangat luar biasa hari ini yang kami banggakan, kami cintai. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada semua Ta'ala, di mana pada pagi yang berbahagia ini saya selaku Ketua PG Jawa Barat merasa bangga dan bahagia bisa menghadiri yang ambil sumpahnya para guru yang sudah menyelesaikan PPG di periode tahun 2022. Sebelumnya mari kita sama-sama mendoakan. Tadi ada sahabat kita, ada guru kita yang hari ini tidak bisa menerima sertifikat karena sudah
panggil Allah SWT lebih dulu. Untuk itu mohon didoakan bersama-sama, mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya, dan ditempatkan dalam kubur yang lebih baik. Bil berkatil mulkan Al-Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita sampai. Bapak dan Ibu dan hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hari ini tentu tadi disampaikan yang pertama saya sangat mengikuti apa yang menjadi janji para guru-guru yang sudah menyelesaikan PPG, ada 10. Di sanalah barangkali Bapak dan Ibu guru sekarang sudah menjadi profesional. PPG bukan waktu singkat, tapi tentu banyak perjuangan yang disampaikan oleh teman kita menyampaikan sebutan tadi. Tentu kami ingin menitipkan, tatkala bangsa ini ada perubahannya begitu sangat cepat, dengan berbagai tatkala perubahannya, kalau hari ini kita melaksanakan cukup dengan mentransformasikan pengetahuan, tentu akan ketinggalan. Dengan IT yang begitu lompatannya sangat luar biasa juga, tetapi kami dari guru, dari PGRI mengajak, tatkala bangsa ini ingin lebih baik, tidak hanya IQ-nya saja yang ingin kita tolong itu. Tetapi hari ini kami mengajak kepada seluruh para guru, wabil khusus yang hari ini diambil sumpahnya, mari kita gawal perubahan ini tentu dengan sikap dan perilaku yang betul-betul diharapkan oleh kita semuanya. Apa itu? Tiada lain, kami ingin mengedepankan tentang akhlak dan adab. Tatkala anak ini cerdas, tapi kalau akhlaknya tidak memberikan satu kebanggaan kita, tentu ini hanya sia-sia saja. Begitupun kami selalu mengajak, tatkala akhlak dikedepankan, adab dilakukan setiap hari, insya Allah bangsa ini akan pulih. Kita bisa menyaksikan bagaimana situasi kondisi saat ini, bangsa ini terseok-seok, karena memang akhlaknya kurang begitu diperhatikan. Adabnya tidak dilaksanakan. Kalau saya adab itu tentu akronim menurut saya. Hanya itu amanah. Kalau bangsa ini sudah amanah, mulai dari siswa, Bapak Ibu guru amanah, selesai semuanya. Apa yang disampaikan tadi, ada 10 janji guru, ini yang kami harapkan. Yang kedua, D-nya disiplin. Tatkala bangsa ini sudah disiplin, selesai juga bangsa ini akan melahirkan generasi emas yang kita harapkan. Kemudian A-nya jadi antusias. Mari sama-sama semuanya harus antusias menyongsong perubahan yang akan lebih baik di masa akan datang dengan hidup yang enjoy dan sebagainya. Yang terakhir, B-nya bersama. Semuanya harus gotong royong, semuanya harus kompromi, kesatuan dan persatuan. Sehebat apapun Pak Rektor, tanpa didukung oleh para wakil dan sebagainya, agak sulit untuk mencapai tujuan. Tapi kalau semuanya dikendalikan dengan super team, insya Allah bangsa ini akan pulih lebih baik lagi. Selamat Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak dan Ibu yang tadi sudah menerima sertifikat, ya mudah-mudahan tentu perubahan masyarakat akan lebih baik. Selamat kepada Bapak dan Ibu yang sudah juga hari ini menerima baik secara langsung maupun secara daring, ya kami atas nama PPG Jawa Barat terima kasih, dan mari bersama-sama bergabung dengan kami di organisasi PGRI untuk selalu mengawal berbagai kebijakan dunia pendidikan yang kita cintai. Hanya Bapak dan Ibu pengganti kami ini. Siapa lagi nanti ke depannya? Kami selesailah sudah sekian tahun, nanti adik-adik kami inilah yang harus tampil di masyarakat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai ungkapan terima kasih, mohon berkenan Pak Rektor menyerahkan cenderamata kepada Ketua PGRI Jawa Barat, didampingi Ketua Senat Akademik di tempat yang telah ditetapkan. Mohon berkenan Pak Dede untuk menerima cenderamata Pak yang akan disampaikan oleh Pak Rektor, didampingi Ketua Senat Akademik dan Direktur SPS tentunya.
Terima kasih dan langsung kami undang Pak Rektor untuk menyampaikan sambutan. Bapak Profesor Dr. M. Solehudin MPD MA, kami persilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Dirjen GTK Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD yang alhamdulillah sudah hadir secara daring beliau. Kemudian Ketua Umum PGRI yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ketua PGRI Jawa Barat Pak Haji Dede Amr yang sudah langsung hadir di depan kita ya. Ini betul-betul beliau itu guru besar pada hari ini ya. Kemudian Sekretaris PGRI Kota Bandung yang juga hadir, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan alhamdulillah dari internal UPI ini ada Bapak Ketua Senat Akademik, Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas, Bapak Dekan, Direktur SPS, Direktur Kampus UPI di daerah, Wakil Direktur SPS, Kaprodi, Sekretaris, Dosen Tetap PPG, Koordinator Bidang Studi PPG, dan tentu yang teramat membanggakan adalah para lulusan PPG periode Agustus November tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada periode ini kita UPI telah meluluskan sebanyak 2.229 orang ya, yang terdiri dari PPG dalam jabatan 2.162, kemudian prajabatan 3T berbeasiswa berasrama 2 orang, prajabatan berbeasiswa berasrama 9 orang, prajabatan bersubsidi 29 orang, dan prajabatan mandiri 27 orang. Kita ucapkan selamat kepada semua lulusan dan mudah-mudahan lulusan ini atau kelulusan ini merupakan satu momentum bagi Anda, merupakan satu tahapan bagi Anda yang akan memberikan keberkahan bagi Anda semua. Ini sebetulnya banyak lulusan, ribuan, tapi kebetulan kita hybrid sekarang, jadi yang hadir di sini adalah perwakilan saja. Ibu Dirjen dan Bapak Ibu semua, izinkan saya sedikit menyampaikan pemikiran ya terkait dengan masalah PPG ini. Pertama, kita mengingatkan kepada kita semua, kepada para lulusan bahwa yang namanya pendidikan guru itu merupakan sesuatu yang sifatnya binary, ya, lulus profesional, tidak lulus tidak profesional. Saya kira tidak demikian. Secara formal, alhamdulillah ya, Anda semua, Bapak Ibu semua sudah mendapatkan gelar, ya, yaitu sebagai guru profesional. Tetapi tentu ya di dalam proses yang sesungguhnya ada kewajiban yang tidak pernah berhenti, yaitu bagaimana kita mengembangkan diri secara berkesinambungan. Di sini perlu kita mengimplementasikan apa yang namanya continuous professional development, ya, dan tentu ini merupakan kewajiban bagi diri kita secara pribadi dan tentu bagi lembaga yang besar ya, bagi pemerintah punya kewajiban untuk bagaimana menciptakan satu sistem yang bisa turut memfasilitasi para guru ini supaya bisa berkembang terus secara profesional. Secara pribadi tentu kita punya kewajiban untuk menjadi apa yang namanya lifelong learner, pembelajar sepanjang hayat. Insya Allah kalau Anda semua yang tadi mengucapkan sumpah menjalankan, sumpahnya berapa tadi? 12 atau berapa ya? Itu semua dijalankan, maka yang namanya lifelong learner itu udah otomatis itu akan dilaksanakan. Nah tentu saja di samping misalnya para guru sebagai pribadi punya kewajiban itu, maka pemerintah punya kewajiban untuk membangun untuk menciptakan satu regulasi, membangun satu sistem, menyiapkan satu lembaga yang menjamin atau yang memfasilitasi guru supaya bisa mengembangkan diri secara profesional secara berkelanjutan. Dan ini menurut analisis kami Ibu Dirjen, yang menurut analisis kami di UPI, bahwa dari sejumlah aturan yang ada di Indonesia, ini termasuk yang bolong kalau menurut saya itu. Silakan dicek di berbagai aturan yang ada yang tumpang tindih memang, tapi ada yang bolong. Nah kalau ini termasuk yang bolong, belum ada yang openin maksudnya.
Belum ada lembaga organisasi khusus yang secara ini concern dengan bagaimana membina guru secara berkesinambungan. Dan ini barangkali PR, gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu saja kita tidak boleh berhenti untuk terus melakukan perbaikan. Ya, kita sering mendengung-dengungkan bahwa ini adalah gerbang terakhir PPG ini untuk menjamin lahirnya guru profesional. Nah, oleh karena itu tidak boleh berhenti kita untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan, ya, dari mulai sistem seleksinya, prosesnya, termasuk nanti uji terakhirnya. Jadi terima kasih nih kepada pemerintah sekarang yang sudah bisa mengendalikan gitu ya PPG ini, karena kalau tidak dikendalikan memang ya nanti agak susah kita untuk bisa menjamin lahirnya guru-guru profesional. Namun barangkali ada pemikiran juga dari kami. Semula saya berpikir bahwa karena latar belakangnya berbeda, ada dik dan non-dik, mestinya kalau menurut saya itu mendapat perlakuan yang berbeda dalam tesnya. Karena memang latar belakangnya juga berbeda. Ya, dik tentu saja ini sudah dipersiapkan secara lebih komprehensif. Karena itu yang namanya ujian seleksi terhadap calon guru secara komprehensif, baik menyangkut konten knowledge-nya, ya, maupun pedagogical knowledge-nya, dan persyaratan kepribadiannya bisa diterapkan kepada calon ini. Tetapi kepada calon yang non-dik, tentu ini kan belum dipersiapkan secara pedagogik. Nah, oleh karena itu kurang fair barangkali kalau kepada calon ini diterapkan tes yang seperti kepada dik. Tetapi tentu nanti perlakuannya ya dalam proses pendidikannya mesti berbeda, ya, sesuai dengan masukan yang ada. Tapi ketika akan ada ujian terakhir jadi guru profesional, itu mesti menempuh seleksi yang sama, ujian yang sama, instrumen yang sama. Tapi kalaupun mau menggunakan instrumen yang sama, nah ini idenya baru tadi muncul sebetulnya ya. Ini bisa saja dilakukan, baik yang dik maupun yang non-dik, tesnya sama, bisa kalau menurut saya ternyata. Tetapi kriterianya mestinya berbeda nanti. Kalau yang non-dik itu misalnya lemah pedagogiknya, ya sangat masuk akal. Jadi ada kesempatan untuk lulus maksud saya. Tapi ketika nanti mereka masuk pendidikan guru, nah ini nanti ada perlakuan yang berbeda sesuai dengan hasil entering behavior testnya, ya. Jadi dengan tes seleksi ini sekaligus juga tes placement sebetulnya, ya, untuk melihat calon-calon ini perlu mendapatkan perlakuan seperti apa, ya, sehingga mereka benar-benar mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kondisi yang bersangkutan. Dan demikian barangkali ini diskusinya Ibu Dirjen nanti bisa dilanjutkan di Jakarta. Ini baru masukan pemikiran. Dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Dirjen karena selalu melibatkan UPI ya di dalam pengembangan PPG ini. Terima kasih barangkali sekali lagi ini kepada Ibu Dirjen kita yang selalu concern, dan alhamdulillah terakhir juga kami diajak berkunjung ke Australia dan banyak ide ya Ibu Dirjen, bahkan sekarang di UPI sedang dikembangkan ya satu buku singkat tentang bagaimana proses pendidikan guru di dunia ya, dunia Amerika, Australia, Jepang, itu Finland, dan termasuk nanti bagaimana rekomendasinya di Indonesia. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan di UPI ini bisa menjadi pemikiran ya yang bisa melengkapi apa-apa yang dikembangkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu di tingkat nasional. Demikian barangkali sambutan singkat. Terima kasih sekali lagi dan kita ucapkan sekali lagi selamat kepada Anda semua yang sudah lulus, dan tentu tadi ada berita bahwa ada yang meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terima kasih khusus saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berjibaku barangkali Pak Sihab ya melayani, karena melayani ribuan itu kan bukan main juga. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu dosen dari UPI yang sudah melayani teman-teman kita dalam mengantarkan mereka sehingga mereka menjadi guru profesional secara formal ya. Dan tentu secara prakteknya Bapak Ibu sendiri yang bertanggung jawab untuk menerjemahkannya dalam tugas sehari-hari. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kini akan kita simak sambutan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek yang akan disampaikan secara daring. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, dipersilakan.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan hari. Yang saya hormati Bapak Rektor, Prof. Solehudin. Pak Rektor ini sangat luar biasa pemikiran-pemikirannya. Selama saya berinteraksi dengan beliau di Australia, saya banyak terkagum-kagum ya pemikiran Pak Rektor ini. Perjalanan yang panjang, saya tidak pernah melihat Pak Rektor ini ngantuk. Jadi luar biasa. Terima kasih Pak Rektor. Kemudian para wakil rektor yang hadir dalam kegiatan pagi hari ini, Ketua Senat, kemudian Direktur Sekolah Pasca Sarjana, kemudian para dekan, pimpinan wilayah ya, kemudian Bapak Ketua PGRI Jawa Barat, Pak Haji Dede, kemudian koordinator PPG tentu yang sering sekali bertemu dalam berbagai kegiatan, tentu para dosen yang luar biasa melayani para mahasiswa sehingga bisa lulus ribuan ini di seluruh Indonesia, dan juga tentu Bapak Kadis Provinsi, Bapak Kadis Kota Bandung, kemudian seluruh lulusan PPG yang hari ini terlihat dari layar berseri-seri dan berbahagia dengan baju yang sangat luar biasa. Sayang sekali saya tidak bisa hadir di sana. Pada rencananya hari ini mau hadir, tapi Pak Rektor baru kemarin pelantikan, jadi banyak sekali tugas dari Pak Menteri yang harus saya selesaikan, sehingga saya tidak bisa hadir di UPI. Insya Allah di lain kesempatan saya akan hadir bersama Pak Rektor untuk ketemu dengan lulusan kita yang luar biasa. Kemudian mohon maaf jika belum ada yang tersebut, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua yang hadir di tempat yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Tentu puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya semua yang kita rencanakan dapat terselenggara dengan lancar pada pagi hari ini. Semuanya tak lepas dari izin dan kehendaknya ya, kita hanyalah berusaha dan pada akhirnya semuanya bisa berjalan lancar. Mahasiswa-mahasiswa yang lulus mendapatkan penghargaan, mendapatkan kelulusan pada hari ini juga karena atas kehendaknya. Maka kita tak lepas harus selalu bersyukur atas semua karunia yang dilimpahkan kepada kita pada pagi hari ini. Kemudian pertama tentu saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Sivitas Akademika UPI di bawah pimpinan Pak Rektor karena sudah menjalankan program ini dengan baik. Tanpa bantuan LPTK khususnya UPI yang berada di Jawa Barat, kami tidak tahu apakah program ini akan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Apresiasi ini juga saya khususkan kepada para dosen yang sudah melayani mahasiswa dengan PPG Darjat model baru yang amat sangat merepotkan Bapak Ibu. Saya mohon maaf, karena ini adalah transformasi yang harus kita lakukan. Saya tahu sekali ketika moneh di beberapa tempat, hampir semuanya merasa sangat amat berat ya menjalani, khususnya mahasiswa yang harus melakukan berbagai macam upaya untuk membuatnya menjadi hijau. Padang rumput itu menjadi hijau. Itu adalah upaya yang sangat luar biasa dan Bapak Ibu adalah angkatan-angkatan baru yang menjalankan transformasi pendidikan profesi guru ini. Sekali lagi tentu semua adalah tenaga jasa para dosen yang sudah melayani dengan baik seluruh mahasiswanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa kita bersusah payah melakukan transformasi? Saya ingin sedikit berbagi layar, semoga nampak di situ layar saya, karena saya ingin membaginya kepada para guru yang sekarang sudah lulus ya, bahwa kalau kita mengingat kembali saat ini visi ini sudah masuk ke tahun 2023, menjelang tahun depan itu sudah masuk ke tahun 2024, bahwa visi ini yang menjadi dasar semua perubahan yang kita lakukan, bahwa visinya adalah mendukung visi misi Presiden yang mewujudkan Indonesia maju, yang mana di sini melalui terciptanya pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu adalah pelajar lulusan yang indikatornya sebagian adalah karakter, nalar kritis, kreatif, mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong dan berkebinekaan global.
Bapak Ibu guru yang saya hormati, khususnya yang sudah lulus pendidikan profesi guru, saya sangat amat mengapresiasi perjuangan Bapak Ibu semuanya sehingga melewati tahap ini. Tidak mudah untuk bisa lulus PPG ini karena kuota kita terbatas, pesertanya yang sekarang belum tersertifikasi 1,6 juta. Dan Bapak Ibu guru adalah bagian kecil dari yang berhasil. Saya sampaikan bahwa perjuangan PPG saat ini dalam jabatan tidak bisa dibilang mudah karena memang transformasinya sangat luar biasa. Yang kita ingin lahirkan, yang nanti Bapak Ibu guru yang sudah dalam jabatan kembali ke sekolah, sangat berharap bahwa semuanya melakukan perubahan mindsetnya, sehingga sekarang yang kita akan didik dan kita akan hasilkan adalah pelajar Pancasila yang berkarakter. Kalau kita lihat visi yang seperti itu, maka kebijakan yang sekarang diimplementasikan yang sudah masuk ke episode 22, sebentar lagi episode 23 adalah Merdeka Belajar. Saya mungkin tidak perlu menjelaskan Merdeka Belajar ini, tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini, kalau kita ingin melahirkan profil pelajar Pancasila yang indikatornya adalah kreatif, karakter, maka tentu kita harus melakukan banyak sekali penyesuaian yang sudah ada sebelumnya. Penyesuaian ini bisa di infrastruktur, teknologi, kebijakan, prosedur, mengapa ada perubahan kebijakan, kepemimpinan masyarakat dan budaya, yang ini yang paling pojok kanan ini adalah kurikulum, pedagogi, dan asesmennya. Mengapa kita harus melakukan perubahan? Karena yang objektif yang akan kita capai itu berbeda dengan objektif sebelumnya, yang mana adalah pelajar Pancasila yang terukur. Apakah nanti setelah lulus, Bapak Ibu guru mengajar anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang pelajar sepanjang hayat, yang pelajar Pancasila. Oleh karena itu, ini adalah strategi utama. Kita menjadi yang di sini kualitas guru menjadi fokus perhatian kita bersama. Yang mana dengan guru yang berkualitas, harapannya adalah lulusan-lulusannya pun menjadi berkualitas. Di GTK sendiri, kerangka utama transformasi yang diejawantahkan dalam semua program kita adalah disebut dengan gambar ini, transformasi GTK, transformasi guru dan tenaga pendidikan. PPG ini adalah pilar yang kedua dari transformasi yang menjadi penyangga apakah nanti pelajar Pancasila itu dapat terwujud. Nah, ini ada transformasi yang lainnya seperti PGP yang sekarang sedang gencar dilaksanakan, kemudian ada balai guru penggerak yang ada di Jawa Barat, sekarang ada di setiap provinsi, ada organisasi penggerak yang ada sudah terimplementasikan saat ini adalah tahun ketiga, dan tentu harus dilakukan perubahan atau transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan yang sekarang sedang kami kerjakan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah objektifnya Bapak Ibu guru ya. Ini adalah objektif kita, pelajar Pancasila adalah pelajar sepanjang hayat. Yang mana di sini yang tadi saya sebutkan ini adalah indikatornya. Mencapai ini tidak mudah Bapak Ibu. Dengan pola-pola lama yang kita sudah kerjakan selama ini, bukan berarti tidak bisa, tapi kita akan sulit untuk mewujudkan pelajar Pancasila jika tidak ada perubahan yang transformatif untuk semua proses pembelajaran kita. Kurikulum juga harus kita sesuaikan, lalu kita juga harus melakukan perubahan asesmen, karena karakter ini juga harus terukur. Sehingga Bapak Ibu, ini adalah strategi holistik kita. Yang di nomor 2 ini adalah transformasi pendidikan dan pelatihan guru. Ini adalah menjadi fokus perhatian kita bersama. Harapannya Bapak Ibu guru, 2.200 lebih yang lulus sudah berubah semua mindsetnya ketika kembali ke sekolah atau akan menjadi guru. Karena PPG Prajabatan benar-benar adalah guru-guru baru impian kita semua. Guru-guru baru yang mempunyai paradigma baru dalam pembelajaran, yang mana di sini arah kebijakannya adalah dalam mengajar berfokus kepada masalah pengajaran yang dihadapi peserta PPG dengan pendekatan problem based learning dan project based learning. Guru-guru baru yang bisa mengidentifikasi kebutuhan peserta didiknya dan mencari solusi untuk pemecahan masalah-masalah di sekolahnya. Lalu bisa melihat di sekolah, di kelasnya, seperti apa anak-anak didik kita
bagaimana mereka berbeda satu dengan yang lain, sehingga Bapak Ibu guru bisa mengimplementasikan pembelajaran terdiferensiasi. Saya yakin bekal yang diberikan oleh UPI kepada Bapak Ibu guru pasti cukup. Kalau tidak cukup, Bapak Ibu tidak akan lulus. Harapannya kalau saat ini adalah selebrasi. Silahkan bahagia dengan selebrasi ini. Tapi ini baru mulai, Bapak Ibu. Baru mulai. Setelah Bapak Ibu kembali ke lapangan, harapan saya, Bapak Ibu guru ini adalah pribadi-pribadi, tokoh-tokoh di dalam sekolah yang benar-benar guru-guru luar biasa, yang sudah berubah mindset-nya, yang benar-benar guru-guru hebat, yang benar-benar mampu mengimplementasikan pembelajaran dan menghasilkan anak-anak kita menjadi pelajar Pancasila. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Ini adalah proses panjang yang sudah Bapak Ibu tempuh dengan berbagai berdarah-darah. Saya yakin bahwa perjuangan yang Bapak Ibu lakukan selama ini, selama sekian lama belajar dengan berbagai macam tugas yang luar biasa berat, hanyalah sarana yang dipakai oleh Bapak Ibu dosen untuk menggembleng Anda menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Saya yakin saat itu memang ada yang kesal, ada yang mau menyerah, ada yang sudah tak berdaya, tapi pada akhirnya Bapak Ibu sekarang lulus. Selamat bertugas kembali di sekolah. Semoga Bapak Ibu guru menjadi andalan kita, menjadi ujung tombak pendidikan kita di sekolah Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sekali lagi jika apa yang dilakukan oleh GTK untuk Bapak Ibu guru belum sempurna. Kami akan terus melakukan upaya-upaya untuk penyempurnaan bersama para tokoh-tokoh pendidikan dari kampus-kampus, salah satunya dari UPI. Sekali lagi selamat Bapak Ibu guru semuanya. Kami menggantungkan harapan besar kepada Bapak Ibu semuanya. Investasi negara terhadap Bapak Ibu tidak kecil. Jadi jangan sia-siakan hal ini hanya menjadi guru yang biasa-biasa saja. Anda harus berbeda, gitu ya. Sekali lagi itu harapan saya kepada Bapak Ibu guru semuanya. Jika nanti ada hal-hal yang di jalan yang mengganggu atau yang belum Bapak Ibu ketahui, datang lagi ke kampus, karena pembelajaran itu sepanjang hayat. Sekarang ini kan baru dapat peluru kecil saja di lapangan. Inilah ujiannya. Apakah benar hal yang Bapak Ibu dapatkan ini benar-benar bisa membantu Bapak Ibu semua untuk memecahkan masalah pembelajaran? Terima kasih sekali lagi kepada UPI yang sudah menyelenggarakan PPG dengan baik dan berhasil meluluskan. Tentu di ruangan ini semuanya lulus ya. Bagi yang belum berhasil lulus, terus berusaha. Karena belajar itu tidak ada hentinya. Dan sekali pesan saya kepada semua guru yang sekarang akan terjun ke lapangan, bahwa menjadi guru itu jangan bermimpi untuk menjadi kaya, tetapi mendapatkan penghargaan luar biasa, menjadikan anak-anak kita pribadi-pribadi yang baik itu adalah penghargaan dari Allah SWT kepada kita. Bekerja dengan ikhlas itu adalah kuncinya. Jika kita bekerja dengan ikhlas, maka seberat apapun tantangan ke depan itu akan terasa ringan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Kahari. Terima kasih Profesor Dr. Nunun Suryani. Hadirin bahagia, persembahan lagu Himne Guru. Hadirin dimohon berdiri. Usaha itu. Terus disiapin. Oh, apa? Siap. Perawatan. Tadi bersuara gitu.
dah. Siap? Siap? Siap. Aman banget. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Dr. Edi Suresman, MAG. Ya. Ya, mungkin nggak beberapa kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin memimpin doa ini menurut ajaran agama Islam. Kepada hadirin yang beragama non-Islam dipersilahkan untuk menyesuaikan atau sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Syakur, hari ini Engkau telah menganugerahkan kepada sebagian hamba-hambamu amanat sebagai guru profesional. Hamba-hambamu ini telah disumpah dan dilantik yang disaksikan oleh sebagian sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia untuk dapat melaksanakan amanah yang diembannya dengan penuh kesungguhan, ketulusan, yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepadamu. Karena itu ya Allah, berikan kepada hamba-hambamu ini kemampuan dan kekuatan serta keistiqomahan agar dapat melaksanakan amanahnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya Allah ya Wahhab, berikan kepada hamba-hambamu ini yang mendapatkan amanah sebagai guru profesional ini pikiran yang sehat, jasmani yang kuat, kerjasama yang erat, persahabatan yang bermanfaat, dan bekerja penuh semangat. Ya Allah ya Qadiyal Hajat, penuhilah segala keperluan hamba-hamba kami. Ya Allah, penuhilah segala keperluan kami, kabulkanlah segala permohonan kami, jauhkan perilaku kami dari budi pekerti yang buruk, perbuatan keji dan mungkar, nafsu yang jahat, dan penyakit yang membinasakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ilhamkan kepada kami jalan yang terang, hindarkan kami dari segala cobaan yang mendatangkan penderitaan, jaga kami dari berbagai keburukan dan kejahatan. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, bimbinglah hamba-hambamu ini agar selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Penutupan upacara pengambilan sumpah profesi guru Universitas Pendidikan Indonesia oleh Rektor. Sebelum saya menutup, izinkan menyampaikan pantun dulu ya, ini bagi para guru kita yang hebat ini. Karena tadi dalam pidatonya ada pantun ini ya. Mau berangkat ke resepsi berdua. Cakep. Memakai setelan kebaya kerudung coklat. Majulah pendidikan Indonesia bersama Merdeka Belajar dan guru yang hebat.
Bapak Ibu, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah seraya mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pada hari ini, upacara pengambilan sumpah profesi guru bagi lulusan program profesi guru Universitas Pendidikan Indonesia periode Agustus sampai dengan November 2022 secara resmi saya tutup. Prosesi Universitas Pendidikan Indonesia berkenan meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Dan sebelum acara ini kami tutup, kembali kami informasikan kepada seluruh lulusan sesudah acara ini usai untuk tidak langsung kembali ke tempat masing-masing karena harus menandatangani berita acara di tempat yang telah ditentukan. Dan khusus kepada peserta yang mengikuti secara daring, sertifikat akan disampaikan atau diambil langsung ya ke Sekolah Pasca Sarjana UPI sesuai dengan jadwal yang harus direservasi. Sekali lagi, untuk pengambilan sertifikat khusus pada peserta yang mengikuti secara daring itu harus diambil sesuai dengan jadwal melalui reservasi. Dan jadwal tersebut akan diunduh atau reservasinya juga melalui tautan PPG, nanti akan ditayangkan oleh operator .sps.upi.edu. Ya, nanti segala-galanya mohon dipantau mulai hari Senin. Sudah bisa dipantau tayangan atau tautan tersebut. Ya, silakan Pak Saprudin. Hadirin undangan dan para lulusan yang berbahagia, selesai sudah rangkaian upacara pengambilan sumpah profesi guru pada hari ini. Dari mimbar ini kami ucapkan selamat kepada para lulusan. Selamat jalan untuk kembali ke tempat masing-masing sebagai pendidik profesional. Semoga kampus Bumi Siliwangi akan selalu dikenang dan menjadi kenangan indah bagi kita semua. Marilah kita bersama mengakhiri upacara ini membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilakan para tamu undangan menikmati santap siang yang telah disiapkan di sebelah utara. Dan untuk penandatanganan tadi sudah disampaikan akan diatur. Kesempatan pertama kami undang para lulusan dari kampus daerah. Silakan. Kampus daerah. Silakan di meja sebelah kanan belakang. Langsung mengambil nasi box ya Bu Novi ya. Sesudah penandatanganan langsung mengambil nasi box atau konsumsi untuk dinikmati atau dibawa pulang. Sesudah kampus daerah mohon siap-siap dari FPEB. Mohon bersiap-siap
dilihat dulu situasinya, apabila sudah memungkinkan dari FPEB. Yang sudah menandatangani langsung mengambil konsumsi atau nasi bok di area penandatanganan. Sesudah FPEB, FPMIPA. Sekali lagi jangan lupa sudah menandatangani berita acara, bisa langsung mengambil konsumsi yang sudah disiapkan. FPMIPA. Untuk VIP terakhir ya, karena paling banyak. Ya, terima kasih untuk saya dan selamat untuk semuanya. Sampai akhir ya penayangan, nanti saya upload di YouTube saya. Kalau ada suara yang selain dari panitia atau suara dari saya, mohon maaf tadi sedikit banyak keganggu mungkin. Iya, di belakang FPBS, FPTK dipersilakan untuk berbaris. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Bergetar hatiku. Dan yang terakhir dipersilakan dari FPOK. Dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya dalam Dan bagi perwakilan lulusan yang terbanyak dari Fakultas Ilmu Pendidikan untuk segera bersiap-siap membuat barisan untuk menandatangani penerimaan sertifikat. diriku selamanya.
Jayanti, selamat untuk kita semua ya. Jadi total semua mahasiswa berarti 2.229, pemakaian 92 jam. Terima kasih. Terima kasih untuk saya dan selamat untuk semuanya. Congratulations. Dadah. Jangan lupa subrek ya guys.